Film dimulai dengan diperlihatkannya seseorang yang terlempar dari sebuah rumah dan terjatuh ke jurang. Orang ini pun berusaha menyelamatkan hidupnya, dan tak lama setelah itu datanglah sebuah mobil dan dua orang di dalamnya yang menyelamatkannya dan menuju rumah sakit. Adegan pun flashback di masa sebelum semua ini terjadi. Terlihat seorang pria bertubuh kekar dan muka sangar bernama Yaspar, dan kita panggil saja Yas, yang tengah menjebak seorang pengedar narkoba, di mana nyatanya Yas ini adalah seorang wakil polisi intelijen narkotika. Karena pengedar ini meremehkan Yas, mereka pun dihajar. Lagi-lagi solo vs squad bos. Lantas Yas pun meringkus pengedar narkoba itu untuk diinterogasi soal bosnya maupun gembong narkoba yang lain. Lalu Yas pun pergi ke sebuah mall guna bertemu dengan salah satu bawahan bos bandar narkoba dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Maya. Kemudian Yas pun melanjutkan pertemuannya dengan bawahan bos narkoba itu, yang dimana dia menyarankan untuk bertemu dengan seseorang bernama Cema. Berpindah di sebuah mall perbelanjaan di mana Yas ini sedang memata-matai orang yang bernama Cema, dan tanpa disengaja lagi-lagi dia bertemu dengan Maya yang sedang berbelanja. Di sini pun Yas lantas menanyakan alamat serta nama wanita itu, tapi Maya dengan cueknya tidak menjawab itu semua. Tak lama setelah itu Yas pun melihat seseorang yang dicurigainya adalah Cema. Adegan pun berpindah di malam hari di mana Yas lagi-lagi melihat Maya yang sedang bersama seorang pria, di mana mereka ini dihadang polisi karena menerobos penghalang jalan, serta pria ini tidak membawa surat-surat mengemudi. Karena hal itu Maya pun akhirnya tahu kalau seseorang yang dianggapnya preman karena bertato adalah seorang wakil komisaris narkotika. Yas pun akhirnya tahu nama wanita itu dan menasehati pria ini tidak baik membawa seorang gadis di tengah malam seperti ini. Lantas Yas pun memaafkan mereka dan membiarkan mereka pergi. Kemudian tak lama setelah itu terlihat sebuah mobil yang menerobos penghalang polisi. Lantas Yas pun menembaki mobil itu, yang ternyata itu adalah orang yang dicurigainya tadi. Lalu di kantor, Yas membuat laporan tentang informan baru yang akan menjadi anggotanya yang bernama Abdul Mahes dan Kamles. Mereka pun dikumpulkan untuk menjalankan operasi menghancurkan peredaran narkoba di India yang dipimpin langsung oleh Yas. Yas pun memulainya dengan memberantas pemasok barang narkoba, dan pria ini bernama Arsir. Pertama, gangster yang dipimpin Gulwar yang berbasis di Kutch. Mereka pun melakukan peredaran acetik anhydride. Lantas mereka pun melakukan penggerebekan di bisnis tempat Gulwar berjalan. Kedua, gangster Ukraina yang dipimpin oleh Bruno berlokasi di margin Goa yang mengontrol barang-barang halusinogen. Ketiga, peredaran heroin yang berasal dari perbatasan Punjab yang dipimpin langsung oleh Yas. Dengan cepat dan sigap, Yas pun langsung menemui Riaz Jud dan menginterogasinya. Dan yang terakhir, Cisolan. Gangster ini dipimpin langsung oleh Mohinder Singh yang memiliki perusahaan farmasi yang dijadikan tempat pabrik mandrak yang menyuplai barang itu ke Mumbai. Karena itu semua, polisi intelijen ini pun langsung mendaratkan semua serangan bagi yang melawan. Singkatnya, mereka pun berhasil meluluh lantahkan semua gangster pemasok barang terlarang. Adegan berpindah di mana Yas ini bertemu dengan Maya, yang dimana Maya ini meminta maaf atas tindakannya tempo lalu, yang mengira Yas ini adalah preman kampung yang kerjaannya cuma joget TikTok sama ngehalu. Yas pun memaklumi hal itu. Lantas Maya pun memohon maaf ke Yas, dan Yas pun memaafkannya. Di mana Maya ini sedang menemani anak-anak sanggar tempatnya bekerja yang sedang melaksanakan pentas tari dan drama. Karena hal itu mereka pun seperti saling memiliki rasa suka. Begitu pula dengan Maya yang terlihat salting di hadapan Yas. Kemudian salah satu anggota Yas pun mencurigai Arvin sebagai pemberi informasi, yang dimana Arvin ini tidak memiliki kenalan jaringan narkoba, tapi Arvin ini bisa mengetahui semua itu dengan jelas dan terinci. Di lain tempat, Arvin ini bertemu seseorang yang ternyata bosnya yang bernama Fajuana Reddy. Ternyata semua ini adalah rencana mereka dan seseorang lagi bernama Vishnu. Kemudian berpindah ke seseorang yang sedang ditodong senjata oleh sekelompok orang. Pria ini bernama Vishnu. Lantas karena hal itu, Vishnu pun menghajar orang-orang itu. Kemudian Yas ini pun mendapatkan telepon dari Maya yang meminta pertolongan karena ada sedikit masalah. Setelah Yas sampai, Maya pun memberitahu masalah itu, di mana salah satu teman Maya bernama Rosni diganggu oleh sekelompok preman di dekat jalan pulang rumahnya. Lantas mereka bertiga pun menuju tempat itu untuk memberi pelajaran pada preman yang gak guna dan menjadi beban keluarga itu.
Kemudian keesokan paginya, Yas tanpa sengaja bertemu lagi dengan Maya. Namun sebuah insiden menimpa Maya. Maya pun kecelakaan saat menyeberang jalan. Yas membawanya ke rumah sakit terdekat dan alhamdulillah nyawa Maya masih selamat. Singkat waktu setelah pulang dari rumah sakit, Yas pun menjenguk Maya dan mereka pun berbincang-bincang yang akhirnya membuat timbul benih-benih cinta. Kemudian di suatu malam, Vishnu ini kembali ke India setelah bebas dari gangster yang berada di Kenya. Vishnu pun kembali bertemu dengan Reddy, saudara laki-lakinya, dan pasukannya, serta Arvin yang bekerja sama dengan Reddy. Dipikirnya Vishnu, Arvin ini akan menjadi sebuah masalah nantinya. Lantas ia pun membunuh Arvin begitu kejinya. Lalu siang harinya, Yas ini sedang makan siang bersama Maya, di mana Maya ini mengajak Yas untuk menemui kakaknya di kediamannya. Singkat waktu pekan hari, mereka pun menuju tempat saudaranya Maya. Setelah sampai di rumah saudaranya Maya, mereka pun pergi ke suatu tempat, yaitu rumah peninggalan ayah Maya. Lalu Maya pun mengungkapkan perasaannya kepada Yas, di mana Maya ini mencintainya. Tetapi Maya tidak menginginkan jawaban dari Yas, apakah ia juga mencintainya atau tidak. Tetapi Maya ini hanya ingin mengungkapkan rasa cintanya terhadap Yas. Lalu karena Yas ini selalu kepikiran dengan Maya dan dia tidak bisa membohongi perasaannya, Yas pun menjemput Maya dan mengajak Maya ke suatu tempat untuk mengobrol sesuatu. Setelah sampai di tempat yang begitu romantis, Yas pun mengungkapkan perasaannya juga, di mana dia juga mencintai Maya dan ingin menikahi Maya. Suasana senang bercampur haru yang membuat Maya ini menangis dan memeluk Yas. Lalu di tempat lain, Vishnu ini menjelaskan alasannya dia membunuh Arvin, dan Vishnu pun meminta catatan rinci 4 inspektur polisi narkotika. Lalu Reddy pun menjelaskan tentang keempat inspektur itu dan mencari kelemahan dari setiap inspektur, yaitu keluarga mereka. Kemudian Vishnu, Reddy dan juga pasukannya mulai memainkan aksinya dengan mengedarkan heroin begitu mudahnya, sehingga membuat Yas dan yang lainnya berusaha mencari tahu tokoh utama penyebaran barang terlarang itu, yang tidak hanya menyebarkan ke kota Mumbai, melainkan ke Belgia dan Kanada. Lalu singkatnya, Yas dan anggota yang lain pun tahu kalau Arvin ini sudah mati dan dia bekerja sama dengan seseorang. Yas bersama ketiga rekannya berhasil menemukan salah satu pemasok barang ke luar negeri, yaitu Tahir Mirza, yang melakukan eksportir furnitur dan memasukkan heroin ke dalam furnitur yang akan dikirim. Mereka pun menemui Tahir Mirza dan dia pun menjelaskan kalau dia bekerja sama dengan Reddy. Lalu Tahir ini pun membocorkan bisnis berikutnya yang akan dilakukan transaksi di salah satu mall di kota Mumbai. Seseorang akan membawa kokain dan Reddy ini akan mengambil barang tersebut. Lalu setelah sampai di sebuah mall itu, ia serta rekannya pun saling berpencar untuk menemukan orang itu dan meringkusnya. Kerusuhan pun terjadi di mall itu yang membuat Yas ini adu tembak dengan Vishnu. Rekan-rekan Yas pun menangkap para bandar narkoba itu yang mencoba melarikan diri, sementara Yas mengejar Reddy yang kabur menuju parkiran mall. Reddy pun berhasil diringkus oleh Yas dan rekannya. Ketika Yas akan menembak Reddy, tapi Atul ini mencegahnya. Karena hal itu membuat Reddy mencoba mengambil pistol dan naas Reddy pun mati karena mencoba melawan. Hal ini pun dilihat oleh Vishnu. Lalu karena kematian Reddy ini, Yas dan rekannya pun disidang, yang seharusnya Yas ini menangkap Reddy secara hidup-hidup. Di tempat lain, Vishnu pun tidak terima atas kematian saudaranya dan berencana untuk balas dendam. Kembali lagi bersamanya Yas dan 3 rekannya, di mana hasil dari sidang itu membuat Yas dan rekannya pun kena skors. Karena hal itu mereka pun menuju bioskop untuk nonton bareng film pengencrotan. Tanpa mereka sadari, tepat di belakang mereka, Vishnu ini sedang mengamati mereka dengan muka penuh amarah. Kemudian Vishnu ini pun masuk ke rumah Tahir Mirza dan menyandra keluarga Tahir Mirza. Tanpa belas kasihan, Vishnu membunuh keluarga Tahir Mirza, diikuti oleh Tahir Mirza. Lalu di tempat lain, Yas ini yang sedang asik-asiknya berduaan. Tak lama setelah itu, Yas mendapat telepon dari Vishnu, yang dimana Vishnu ini mengancam akan membunuh Yas dan rekan-rekannya, serta mengancam Maya. Karena hal itu, Yas pun menghubungi rekan-rekannya dan meminta mereka untuk berkumpul di rumah Yas, lalu menyiapkan semua senjata. Kemudian Yas membawa Maya ke tempat yang menurutnya aman, yaitu di rumah Swati yang merupakan istri Atul. Setelah mereka semua berkumpul, Yas pun mengatur strategi guna memberikan surprise kepada Vishnu dan pasukannya yang akan menyerang Yas.
Tak lama setelah itu terlihat mobil jeep hitam yang dikendarai oleh Vishnu dan pasukannya. Adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Serangan kejutan itu membuat pasukan Vishnu ini pun mundur. Lalu karena Vishnu melarikan diri, Yas pun mengejar Vishnu. Singkatnya, dari kejar-kejaran itu, Vishnu ini berhasil kabur dengan menaiki kereta yang melintas dan meninggalkan luka goresan di perut Yas. Kemudian saat Inspektur Mahesh dan istrinya akan bercocok tanam, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Vishnu dan pasukannya sudah berada di rumah Mahesh. Lalu Yas mendapatkan telepon dan menuju ke rumah Mahesh beserta inspektur yang lain, di mana kondisi rumah Mahesh sudah berantakan dan terlihat mayat Mahesh penuh dengan darah dan selongsong peluru di kepalanya, serta mayat istrinya yang sudah dalam keadaan telanjang. Karena peristiwa itu, kepala polisi pun mencabut skor Yas beserta yang lain. Kematian Mahesh pun membekas di hati dan pikiran mereka, yang membuat mereka pun menangkap dan membunuh pasukan Vishnu, juga para gangster lainnya. Lalu scene berpindah beberapa hari kemudian saat upacara pernikahan Yas dan Maya. Setelah pernikahan itu selesai, Yas pun menelpon Swati, istri Atul. Lalu Swati pun turun dari mobil untuk mengantarkan jahitan. Tanpa disangka Swati ini bertemu dengan Vishnu. Kemudian adegan berpindah ke Yas dan Maya yang menempati rumah peninggalan orang tua Maya untuk bercocok tanam di sana. Lalu keesokan paginya, Yas dan Maya kedatangan tamu, yaitu Vishnu dan pasukannya. Vishnu pun menembaki Yas beberapa kali serta menyandera Maya. Lantas Yas pun mencoba melawan Vishnu sekuat tenaga. Karena itu Vishnu pun menembak Yas menggunakan senjata FF yang membuat Yas pun terpental keluar rumah. Yang ternyata ini semua adalah ulah Atul yang memberitahu keberadaannya dan Maya. Atul melakukan ini karena Swati, istri Atul ini sedang disandra oleh Vishnu. Dan Vishnu meminta Atul untuk membunuh Yas di rumah sakit kalau ingin Swati istrinya selamat. Dan terpaksa Atul pun melakukan hal itu. Di tempat lain tersiar berita bahwa Yas sudah meninggal. Hal itu pun membuat Vishnu sangat senang. Dan Vishnu pun meminta Atul menjemput Swati di suatu tempat dengan syarat Atul datang sendiri. Dan ternyata kematian Yas itu hanya rekayasa yang dibuat-buat karena Atul tidak berani membunuh Yas. Lantas karena sudah mengetahui lokasi itu, mereka pun menuju tempat itu, dipimpin langsung oleh Yas. Setelah sampai, mereka pun berpencar. Namun yang membuat saya terharu, di sini Atul melihat biniknya yang ternyata sudah mati dalam kondisi tergantung. Yas pun mencoba menghadang Atul agar tidak masuk ke ruangan itu. Tapi apa daya, Yas tak bisa mencegah itu semua. Karena hal itu, Atul pun bunuh diri karena menganggap ini semua adalah salahnya. Kemudian telepon Atul berbunyi dan Kamles pun mengangkatnya. Vishnu pun berkata kalau dia ingin membunuh Kamles dan Kamles harus datang sendiri ke tempat Vishnu kalau ingin Maya selamat. Lantas Kamles menuju tempat Vishnu. Setelah sampai, Kamles pun disambut oleh Vishnu dan anak buahnya. Tiba-tiba faktanya Yas pun berada di situ dan membunuh anak buah Vishnu dan membuat Vishnu terkejut. Hal yang saya tidak inginkan pun terjadi, di mana Vishnu ini pun membunuh Maya begitu kejamnya. Lantas Yas pun berlari dan menangkap Maya. Kematian Maya pun membuatnya sangat emosi dan menghajar Vishnu tanpa ampun. Adu pukul pun tak terhindarkan. Vishnu dibuat tak berdaya oleh Yas. Mereka pun adu jotos hingga masuk ke dalam ruang penyimpanan daging. Singkatnya adu jotos, Vishnu pun dibuat babak belur dengan pukulan tiada henti dari Yas dan melemparnya ke sebuah cantolan daging yang membuat Vishnu tidak bisa wik-wik lagi. Di akhir film, Yas pun masih setia terhadap Maya yang selalu ada di dalam hatinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Silahkan jawab di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. See you and bye-bye.